Senang sekali bertemu teman-teman semua di sini pada hari yang berbahagia ini. Perkenalkan, saya Maya Damayanti, atau biasa dipanggil Maya, salah satu mahasiswi program Magister Profesi Psikologi Klinis Anak, angkatan tahun 2020, akan menjadi pembawa acara pada webinar hari ini. Selamat datang di Mental Health Webinar Series yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Dies Natalis Fakultas Psikologi UI yang ke-62. Dalam webinar series ini, ada 3 acara yang kesemuanya akan membahas seputar masalah kesehatan mental yang sering kita alami. Pada webinar pertama yang telah berlangsung pada minggu kemarin, kita sudah membahas bersama-sama seputar masalah stres dan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres yang dialami. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke kegiatan atau rangkaian webinar kedua yang nantinya kita akan sama-sama membahas topik seputar healthy relationship. Nah, pasti teman-teman semua udah pernah dengar dong tentang istilah toxic relationship atau apa sih sebenarnya ciri-cirinya. Lalu bagaimana sih caranya supaya kita semua bisa membangun hubungan yang lebih baik dengan pasangan ya. Nah, tenang saja, kalian akan dapat jawabannya bersama narasumber kita hari ini. Selanjutnya, di webinar terakhir kami, nanti kami akan membahas seputar isu depresi di kehidupan sehari-hari. Dan mungkin topik ini juga udah cukup familiar bagi teman-teman gitu ya. Dan webinar ini akan diadakan juga pada hari Jumat minggu depan, tanggal 29 Juli 2022. Jadi bagi yang mau tahu lebih banyak, jangan lupa cek infonya di akhir acara atau Instagram Fakultas Psikologi UI dengan username @psikologi_UI. Silakan juga bagi teman-teman yang merasa kalau mungkin teman-teman yang lain ini butuh info-info terkait webinar hari ini ataupun webinar selanjutnya, boleh banget diajak untuk join. Dan tadi teman-teman bisa daftar langsung di flyer yang telah diunggah di media sosial Fakultas Psikologi UI gitu ya. Oke, sebelum kita mulai acaranya, kita sepakat dulu yuk untuk ada beberapa aturan yang akan digunakan selama jalannya webinar. Yang pertama, saya informasikan dan mohon kepada teman-teman semua untuk menonaktifkan mic selama sesi penyampaian materi berlangsung. Jika ada pertanyaan, nanti teman-teman juga boleh tuliskan di kolom chat terlebih dahulu, dan nanti akan dibahas dengan kedua narasumber kita saat sesi tanya-jawab berlangsung. Saya rasa udah cukup jelas, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita mulai acaranya. Nah, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kedua narasumber kita akan berbicara seputar Journey to Healthy Relationship, Knowing the Red Flags in Toxic Relationship. Dan hari ini kedua pemateri kita akan saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama, mungkin bagi teman-teman yang minggu kemarin sudah ikut rangkaian webinar series kita, sudah cukup familiar nih dengan Kak Tiara Syifa Fadila atau biasa dipanggil Kak Syifa. Dan hari ini Kak Syifa tidak sendirian, Kak Syifa ditemani dengan salah satu rekannya yaitu Kak Cynthia Nisa Amanda atau biasa dipanggil Kak Nisa. Nah, keduanya ini merupakan mahasiswi Magister Profesi Psikologi Klinis Dewasa angkatan 2019. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama, yaitu Kak Syifa, untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Kak Maya atas pengenalannya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Oke, sudah ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman peserta semuanya. Hari ini saya Syifa dan juga rekan saya, Kak Nisa, akan membawakan sebuah materi dengan judul Journey to Healthy Relationship, Knowing the Red Flags in Toxic Relationship. Nah, semoga dari judulnya ini bisa menggambarkan nanti keseluruhan materinya seperti apa sih gitu. Jadi, dua materi besar yang akan dibahas pada hari ini adalah tentu mengenai toxic relationship dan juga healthy relationship yang nanti akan dijelaskan gitu ya oleh kami berdua. Baik, selanjutnya.
Ya, ini sedikit data diri ya, perkenalan dari kami, kemudian langsung masuk ke materi. Baik, oke. Jadi saya mungkin mau bertanya dulu nih sama peserta, walaupun nggak bisa langsung dijawab gitu ya, tapi mungkin peserta bisa menjawab secara mandiri gitu, walaupun tidak disampaikan langsung di Zoom ini. Nah, apakah kalian nih teman-teman yang memang sekarang sedang menjalin hubungan gitu ya, terutama hubungan romantis dengan pasangannya, itu sudah memiliki hubungan yang sehat? Nah, silakan dijawab ya teman-teman. Kemudian atau mungkin ternyata selama ini teman-teman ini memiliki hubungan yang justru kurang sehat atau mungkin bahkan sampai bisa dibilang hubungannya ini termasuk pada hubungan yang toksik seperti itu. Nah, yuk mari kita lihat sebelumnya mengenai definisi dari toxic relationship sendiri. Nah, untuk definisinya, toxic relationship adalah hubungan yang dikarakteristikan dengan adanya perilaku pasangan yang secara fisik maupun secara psikologis merusak pasangannya, gitu. Nah, sebetulnya tidak hanya sebatas secara fisik maupun psikologis aja, tapi ada beberapa macam tindak kekerasan yang kemudian bisa kita kategorikan atau kita bisa sebut itu sebagai perilaku atau sikap yang nanti masuk ke bagian toksik gitu, sehingga hubungan yang dijalani itu disebut sebagai hubungan yang toksik atau terlibat dalam toxic relationship. Nah, apa aja sih macam-macam kekerasan dalam hubungan itu? Yang pertama bisa dilihat dari secara seksual. Nah, hal ini terjadi ketika interaksi seksual yang dilakukan teman-teman gitu ya, atau pasangan itu dilakukan tanpa persetujuan atau konsen ya yang biasa kita sebut gitu. Jadi kalau misalnya ada dilakukan dengan pemaksaan, dilakukan dengan tanpa adanya persetujuan antara dua pihak ya teman-teman, jadi nggak boleh hanya satu pihak saja, tapi harus dua pihak. Nah, itu sudah disebut sebagai dalam kekerasan di hubungan kalian gitu, dan itu bisa jadi warning buat kalian bahwa, oh, hubungan kalian mungkin sudah tidak sehat gitu. Kemudian yang kedua itu ada kekerasan secara fisik yang tadi disebutkan. Nah, ini terjadi ketika pasangan kita yang menyakiti secara fisik gitu. Contohnya, misalnya memukul, mencubit yang maksudnya bukan mencubit yang bercanda gitu ya, tapi mencubit yang memang arahnya kepada kekerasan, kemudian menendang atau mendorong kita sampai kita apa namanya, tersungkur seperti itu. Jadi yang memang niatannya adalah untuk menyakiti kita secara fisik. Kemudian yang ketiga adalah kekerasan secara psikis, di mana kekerasan ini terjadi ketika pasangan kita itu merendahkan, menghina, memanipulasi, kemudian memanfaatkan, dan juga perilaku-perilaku lainnya atau sikap-sikap lainnya yang memang itu berkaitan dengan psikis kita atau kondisi psikologis kita gitu. Dan yang terakhir adalah ini ada kekerasan secara ekonomi yang terjadi ketika pasangan menghancurkan atau mengendalikan sumber daya ekonomi kita. Seperti apa sih? Misalnya melakukan pemerasan, melakukan pemanfaatan secara ekonomi. Jadi misalnya kita dimintain terus-terusan apa namanya, bayarin dia makan misal ya, maksudnya dalam jumlah yang enggak masuk di akal gitu. Terus kemudian mungkin membayari untuk setiap barang belanja yang dia gunakan, atau mungkin malah mengatasnamakan kita untuk kegiatan-kegiatan lain yang berbau ekonomi, misalnya kayak kredit rumah atau misalnya kredit barang-barang mahal dan lain sebagainya, yang memang itu sudah di luar batas dan rasanya memang tidak ada persetujuan gitu dari kita. Nah, itu perlu diwaspadai sebagai tanda atau macam dari kekerasan yang memang terjadi di hubungan teman-teman seperti itu. Nah, kemudian
Setelah kita tahu definisi toxic relationship itu seperti apa, kemudian kita juga dapat memahami tanda-tandanya itu bagaimana, macam-macam ya maksud saya. Nah, sekarang kita perlu tahu juga nih tandanya ketika kita memang mungkin terlibat dalam hubungan yang toksik. Nah, biasanya memang ditandai dengan 3 hal ini gitu, yaitu yang pertama adanya perasaan lelah atau ketidakpuasan akan hubungan yang dimiliki. Nah, biasanya ini terjadi ketika memang tidak bisa terjalin hubungan yang baik gitu antara kita dan juga pasangan gitu. Jadi mungkin pasangan lebih banyak menuntut atau dari kita lebih banyak menuntut, jadi tidak ada keseimbangan di antara kedua pihak sehingga merasa kok kayaknya hubungannya kurang baik ya, kok kayaknya, oke hubungan aku baik-baik aja tapi kok aku ngerasanya, ada yang kurang atau misalnya ya aku kurang puas dengan hubungan ini. Nah itu perlu kita waspadai juga. Kemudian yang cukup perlu untuk diwaspadai adalah ketika perilaku yang dilakukan ini dilandasi oleh adanya rasa takut, marah, atau bersalah, baik dari diri kita maupun pasangan. Karena, eee toxic relationship ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi karena perilaku dari pasangan atau perilaku dari kita, gitu. Jadi, kalau misal kita melakukan segala sesuatu atau misal pasangan melakukan segala sesuatunya itu dilandaskan oleh adanya rasa takut, rasa marah, rasa bersalah, atau misalnya rasa, tidak enak gitu ya, tidak enak kepada pasangan. Nah, itu perlu waspadai apakah memang kita melakukan itu secara ikhlas atau justru, dilandasi oleh perasaan tertekan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dalam menjalani hubungan, merasa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang diabaikan gitu, oleh pasangan misalnya. Kemudian adanya perasaan dimanfaatkan, dieksploitasi, atau merasa tidak dihargai. Pokoknya hubungan yang terjalin ini rasanya tidak seimbang atau, tidak, sama-sama saling menguntungkan untuk kedua pihak, seperti itu. Kemudian, kira-kira mengapa sih, toxic relationship ini sendiri bisa terjadi gitu. Nah, yang pertama yaitu tumbuh dalam lingkungan yang berperilaku toksik. Maksudnya tumbuh dalam lingkungan yang perilaku toksik itu seperti apa sih? Misalnya, kita besar dalam lingkungan keluarga atau misalnya lingkungan sekitar yang memang sering melakukan tindakan toksik gitu. Terus, namanya manusia kita memiliki kemampuan untuk belajar ya, belajar, dari perilaku yang kita lihat sehari-hari gitu. Jadi, maka ketika lingkungan kita mungkin berperilaku demikian, berperilaku yang kurang baik gitu ya, terus kemudian arahnya ke hal-hal yang bersifat toksik, maka secara langsung maupun tidak langsung kita akan mempelajari dan mengikuti gitu perilaku tersebut. Kemudian yang kedua adanya kurangnya empati. Nah, kurangnya empati ini adalah di mana ketika kita kurang memiliki rasa untuk bisa merasakan juga apa yang orang lain rasakan. Jadi, ketika kita nggak bisa berempati dengan pasangan kita, maka kita juga nggak bakal tahu kan perasaannya dia seperti apa gitu. Misalnya ketika kita, apa namanya, melakukan perilaku A gitu, oh ternyata dia nggak suka gitu. Tapi karena kita nggak punya rasa empati tadi, empati kita kurang, kita nggak tahu ternyata pasangan kita, merasakan hal yang demikian, makanya hal itu terus-terus diulang gitu. Termasuk dalam, ya kekerasan gitu ya, mungkin karena memang empatinya kurang, dia merasa bahwa pasangannya baik-baik aja, dia tidak bisa berempati dengan rasa sakitnya, atau mungkin rasa kecewa dan lain sebagainya, maka dia menganggap hal itu hal yang wajar. Jadi, ya terus aja dia lakuin, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adanya unfinished personal issues. Nah, unfinished personal issues ini, berkaitan dengan, apa ya, masalah-masalah yang memang belum selesai di,
diri individu tersebut, baik di diri kita maupun di diri pasangan. Misalnya memang ada trauma-trauma tersendiri, ada pengalaman kurang menyenangkan, yang dimana itu membuat kita mungkin jadi sulit untuk mengontrol diri dan emosi kita, terus kita juga jadi sulit untuk bisa berrelasi dengan baik gitu, sehingga ketika kita memiliki hubungan dengan orang lain, hal itu tuh masih sulit kita kendalikan, sehingga itu berpengaruh ke perilaku dan sikap kita juga ke pasangan, seperti itu. Dan yang terakhir, adanya kurangnya pemahaman diri. Kurangnya pemahaman diri di sini juga berkaitan sih dengan unfinished personal issues tadi gitu. Kalau kita sudah memahami bahwa oh memang masih ada masalah-masalah yang kita miliki gitu, yang ada di dalam diri kita. Kalau kita nggak paham kan kita nggak tahu juga mana yang harus diselesaikan dan mana yang harus diperbaiki, sehingga nggak jarang juga di toxic relationship itu untuk individu-individu yang seperti itu, mereka mengandalkan pasangannya untuk bisa memperbaiki mereka, untuk bisa membuat mereka jadi lebih baik, atau ya dengan bantuan mereka ya kita bisa jadi lebih baik, bisa mengatasi segalanya gitu, dan itu sebetulnya tidak baik karena kita jadinya terlalu apa ya, terlalu bergantung gitu ke pasangan. Nah, itu menjadi salah satu tanda juga yang perlu kita eee waspadai gitu ketika kita berada dalam sebuah hubungan gitu. Kemudian apa sih dampak dari toxic relationship sendiri? Yang pertama, dampaknya adalah mengikis kepercayaan diri. Kenapa? Karena di toxic relationship itu yang sebelumnya sudah saya sebutkan juga bahwa ada indikasi bahwa salah satu pihak itu terlalu berpegangan gitu ya sama pasangannya gitu. Jadi rasanya dia tidak memiliki rasa kepercayaan diri bahwa dia juga bisa melakukan segala sesuatunya itu dengan ya dirinya sendiri gitu, tanpa bantuan dari pasangannya atau orang lain gitu. Makanya eee, kepercayaan diri dari individu yang biasanya terlibat dalam toxic relationship itu cenderung rendah, karena memang hal tadi, dan juga biasanya ada efek-efek dari sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh pasangannya. Misalnya kayak pasangannya yang manipulatif, pasangannya yang terus-menerus memanfaatkan dia, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ini, menghalangi perkembangan diri. Nah, kenapa? Karena pertama, tadi kepercayaan dirinya aja udah cukup rendah gitu, atau misalnya udah berkurang, maka dia juga merasa tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengembangkan dirinya sehingga menjadi lebih baik. Karena tadi, mungkin ada kesan bahwa dia butuh nih pasangannya gitu, dia nggak bisa kalau misalnya sendiri. Dia harus ada orang lain untuk ngebantu dia, untuk bisa jadi lebih baik dan lain sebagainya. Makanya, eee, perke eee, usaha dia untuk mengembangkan diri pun rasanya jadi agak sulit, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menimbun energi negatif. Nah, kenapa? Karena biasanya teman-teman yang terlibat dalam toxic relationship itu memang memiliki kecenderungan untuk menormalisasi perilaku-perilaku yang mereka terima gitu dari pasangannya. Padahal udah jelas-jelas misalnya mengalami kekerasan, baik secara fisik, emosional, atau psikis gitu ya. Atau misalnya yang cukup ekstrimnya juga misalnya ada kekerasan secara ekonomi dan seksual tadi gitu. Nah, cuman eee, di hubungan ini karena memang adanya kelekatan yang sangat erat gitu, kemudian dia merasa bahwa dia tidak berdaya tanpa pasangannya, maka
ya dia mencoba untuk menormalisasi, emosi-emosi negatif dan juga hal-hal yang sebenarnya membuat dia tidak nyaman gitu. Sehingga ya energi negatif dan hal-hal negatif yang sebenarnya dia rasakan itu hanya tertimbun saja gitu, tidak bisa dia lepaskan atau dia ekspresikan, ke pasangannya itu. Kemudian yang terakhir adalah mempengaruhi kondisi fisik. Jelas ini kenapa, soalnya tadi salah satu cirinya aja adanya kekerasan fisik. Jadi pasti bisa, terlihatlah secara kasat mata bahwa mungkin ada beberapa, tanda-tanda yang terlihat gitu. Tapi kalau misalnya secara emosional gimana? Nah, kalau secara emosional kan memang tidak dilakukan kekerasan secara fisik. Nah, tapi yang teman-teman perlu tahu bahwa, kondisi psikologis kita itu, apa namanya, dapat mempengaruhi kondisi fisik kita, begitu juga sebaliknya kondisi fisik kita bisa mempengaruhi kondisi psikologis kita. Jadi kalau misalnya memang kita secara emosional itu lelah, tertekan, dan lain sebagainya, pasti akan terlihat dari, kondisi fisik kita. Misalnya jadi kita, sering mudah lelah, kemudian kita pusing, atau misalnya mual, atau deg-degan, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian, mungkin teman-teman beberapa, yang terlibat dalam, toxic relationship itu beberapa orang sebenarnya sudah mengetahui misalnya kalau mereka terlibat dalam hubungan yang kurang sehat atau toksik tadi. Tapi banyak juga nih yang dari mereka itu, merasa sulit sekali untuk keluar dan mengakhiri hubungan tersebut. Nah, di sini mari kita lihat, alasannya ya. Yang pertama itu memang karena ada, siklus dari toxic relationship sendiri. Nah, siklus yang pertama itu adalah fase tension building, di mana di dalam hubungannya kan kita nggak mungkin terlepas dari yang namanya konflik ya. Konflik itu pasti ada gitu. Nah, ketika konflik itu, banyak, kemudian, apa namanya, berkumpul gitu ya, lama-lama konflik ini akan memuncak gitu. Ketika memuncak, nah di situ maka biasanya akan terjadi beberapa macam kekerasan yang tadi sudah saya sebutkan di awal gitu. Ketika hal ini terjadi, maka ini sudah bisa menjadi tanda bahwa oh kita terlibat dalam hubungan yang kurang sehat karena adanya kekerasan tadi. Nah, kemudian biasanya dalam toxic relationship ada salah satu pihak yang apa namanya akan berusaha untuk menenangkan suasana, misalnya dengan cara merayu, dengan cara meminta-minta, dan lain sebagainya sehingga nanti akan muncul nih fase honeymoon. Fase honeymoon ini adalah fase di mana memang, konfliknya sudah menurun, tension dari kedua pihak juga sudah lebih, apa ya namanya, lebih lebih, mmm, tidak berapi-api gitu ya. Nah, di sini juga fase di mana ya semuanya kayak baik-baik aja gitu. Jadi di mana di sini juga salah satu pasangan itu memaafkan pasangan yang lain, terus menormalisasikan perilaku mereka dan ya pokoknya semuanya balik ke seperti tidak apa-apa gitu. Nah, kemudian nanti lama-kelamaan pasti akan muncul konflik lagi dan ya kemudian akan berulang, siklusnya kembali seperti ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, alasannya adanya irrational belief dan juga denial. Nah, irrational belief ini apa sih? Irrational belief ini adalah, eee, apa ya, kayak, percayaan kita yang kurang rasional gitu. Jadi, sebetulnya kita udah tahu bahwa hal itu bukan hal yang baik gitu, tapi kita percaya bahwa semua bisa baik-baik aja, semua bisa kembali normal, semua kembali seperti semula gitu dan juga adanya penolakan bahwa, oh apa yang terjadi pada dia itu bukan hal yang, buruk itu, ini sesuatu hal yang ya sebenarnya biasa-biasa aja makanya ada penolakan tadi. Nah biasanya akan ada nih keluar kata-kata yang seperti ini ketika, berada dalam sebuah toxic relationship. Misalnya, kalau aku maafin dia pasti nggak akan kayak gitu lagi. Jadi aku mendingan maafin aja deh daripada, nanti hubungan aku kenapa-napa. Atau yang kedua, dia tuh seperti itu karena dia sayang sama aku. Misalnya, pacarnya marah gitu ya ngelihat dia
temenan sama maksudnya jalan sama temennya gitu, terus tiba-tiba marah, terus tiba-tiba mukul dan lain sebagainya. Nah, itu kan sebenarnya udah tindak kekerasan yang sebetulnya tidak bisa kita benarkan. Nah, cuman dari irrational belief tadi, dia melakukan denial bahwa ya itu, dia menganggap bahwa itu bentuk sayangnya pasangannya dia, ya seperti itu, gitu. Kemudian yang ketiga, misalnya, "Enggak kok, dia bakal berubah," gitu. Nah, ini juga biasanya terjadi ketika sebelum fase honeymoon ya, yang di siklus tadi biasanya akan ada, perkataan, "Oh, aku akan berubah kok, aku janji nggak bakal gitu lagi. Oh, aku bakal, lebih baik deh besok-besoknya, yang penting kamu maafin aku ya," seperti itu. Nah, itu biasanya memang percakapan-percakapan atau kalimat-kalimat yang sering muncul. Kemudian gimana sih cara memperbaiki hubungan, yang toksik atau misalnya memang keluar dari hubungan tersebut? Yang pertama, itu kita bicara pada diri sendiri. Kita harus tahu, apa sih yang kita rasakan gitu, terkait dengan hubungan kita gitu. Apakah ini hubungan yang sehat atau misalnya tidak sehat, terus bagaimana kita harus bersikap. Kemudian mengevaluasi hubungan, sama seperti ya mengevaluasi hubungan ini tuh masuk juga sih ke dalam bicara pada diri sendiri tadi gitu. Jadi kita melihat bahwa apakah hubungan ini, eee, tetap lanjut, bisa dipertahankan, atau ada hal yang bisa diperbaiki, atau memang sebaiknya diakhiri saja atau seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah melakukan komunikasi dengan pasangan. Nah, sebaik-baiknya konflik itu kan memang dikomunikasikan, dicari jalan keluarnya. Nah, jika ini memang, eee, apa ya, possible untuk dilakukan oleh, teman-teman pada saat itu, nah maka akan sangat baik jika, konflik atau masalah yang ada ini bisa diselesaikan dengan bersama-sama gitu, dengan melakukan komunikasi yang baik. Kemudian yang ketiga adalah, take action atau berani bertindak. Nah, di sini kenapa berani bertindak atau mengambil keputusan, karena tidak jarang teman-teman yang, eee terlibat dalam toxic relationship itu merasa takut bahwa ketika mereka keluar dari hubungan itu, mereka akan sendirian, terus mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena tadi ada perasaan merasa bahwa tidak berdaya tanpa pasangannya mereka. Makanya mereka, eee, kurang berani gitu untuk mengambil keputusan yang sebetulnya mungkin terbaik untuk hubungan dia dan pasangannya. Kemudian yang terakhir adalah cari, lingkungan yang mendukung. Nah, lingkungan di sini bisa teman, bisa keluarga, bisa, rekan kerja, dan lain sebagainya yang memang, memiliki lingkungan yang sehat sehingga mereka bisa mungkin memberikan saran, memberikan masukan kepada kamu dan pasangan kamu terkait, ya hubungan yang kamu miliki gitu, sebaiknya harus seperti apa dan bagaimana. Dan biasanya ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri kita dan juga rasa untuk berdaya bahwa kita bisa, maju dan, menjadi lebih baik tanpa pasangan kita ketika memang kita misalnya memutuskan untuk mengakhiri hubungan yang kita miliki, seperti itu. Oke, mungkin, untuk materi yang saya sampaikan sudah cukup, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Kak Nisa. Terima kasih, silakan Kak Nisa. Oke, terima kasih Kak Syifa. Jadi tadi Kak Syifa udah ngejelasin terkait toxic relationship ya, Kak. Nah, boleh di next dulu Kak Syifa slide-nya. Oke, nah jadi teman-teman gimana nih? Udah tahu belum keadaan hubungan kalian sekarang tuh kayak gimana sih? Kira-kira termasuk hubungan yang sehat atau yang kurang sehat? Nah, mungkin kita perdalam dulu kali ya, hubungan yang sehat tuh seperti apa sih dan gimana cara mencapai atau mempertahankan hubungan yang sehat. Selanjutnya. Oke, jadi apa itu hubungan yang sehat? Hubungan yang sehat itu melibatkan dua orang yang mengetahui latar belakang dan konteks kehidupan masing-masing. Nah, hubungan ini terjadi ketika dua orang saling memahami dan menghargai. Seseorang yang berada di dalam hubungan yang sehat juga akan menilai diri pasangannya itu secara apa adanya. Hubungan yang sehat membuat saling berkembang satu sama lain.
Boleh selanjutnya, Kak Syifa. Nah, kenapa sih penting hubungan yang sehat itu? Jadi pada dasarnya, manusia itu memang memiliki keinginan untuk dekat dengan orang lain, terhubung, dan membangun sebuah hubungan. Nah, berikut ini manfaat yang bisa didapatkan dari hubungan yang sehat. Yang pertama, stres berkurang. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi hal ini terjadi karena dukungan sosial dan emosional dari pasangan dapat menjadi sebuah penahan atau sebuah buffer yang hebat terhadap stres yang kita alami. Gitu. Jadi dukungan gitu ya dari pasangan itu membuat kita stresnya jadi berkurang. Kemudian yang kedua, hidup lebih panjang. Nah, kenapa bisa? Apa hubungannya gitu ya? Jadi jika seseorang memiliki dukungan sosial dan emosional yang baik dari pasangannya gitu ya, maka hal tersebut juga dapat memberikan banyak manfaat biologis, seperti misalnya menurunkan tekanan darah, terus kemudian sistem kekebalan tubuh atau imun jadi lebih kuat. Nah, maka dari itu dapat hidup lebih panjang. Gitu. Nah, yang ketiga, mendorong perkembangan diri. Nah, ketika kalian memiliki seseorang dalam hidup kalian yang akan selalu ngedukung kalian, gitu ya. Nah, kalian itu akan lebih percaya diri. Hal ini memungkinkan kalian untuk dengan kalian, karena kalau memiliki seorang yang apapun nanti hasilnya akan tetap didukung, begitu. Nah, kemudian yang keempat Kak Syifa, Oke, merasa dimengerti. Nah, hubungan yang sehat membuat kita terbuka dan menjadi apa adanya. Karena satu sama lain dapat menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kemudian yang kelima, self-esteem yang lebih tinggi. Nah, ketika orang yang kita hargai pendapatnya, kita hargai dirinya gitu ya, melihat potensi dalam diri kita dan berpikir bahwa kita itu akan berhasil, kemungkinan besar kita juga akan mempercayai kemampuan kita. Jadi kita akan lebih percaya diri dan yakin akan kemampuan diri kita mencapai sesuatu. Gitu. Kemudian yang keenam, terakhir memberikan tujuan dan makna hidup yang lebih besar. Nah, misalnya nih kita memiliki pasangan dan terjadi perubahan positif karena bantuan yang kita berikan. Nah, kita juga akan termotivasi untuk terus memberikan bantuan terhadap pasangan kita. Kemudian juga terus melakukan kebaikan gitu ya. Nah, kita sendiri pun juga akan merasa puas dan merasa berhasil. Jadi bantuan kita yang bermanfaat bagi orang lain membuat usaha kita yang kita lakukan juga menjadi berharga. Gitu. Jadi maka dari itu memberikan tujuan dan makna hidup yang lebih baik. Boleh selanjutnya, Kak Syifa. Nah, apa sih karakteristik hubungan yang sehat? Jadi yang pertama itu ada kepercayaan. Ya, kepercayaan itu jadi membangun kepercayaan membutuhkan saling keterbukaan diri dengan berbagai hal mengenai diri kamu, diri pasangan kamu, gitu ya. Kemudian saat kepercayaan itu tumbuh, hubungan yang kalian jalani itu akan menjadi sumber kenyamanan dan juga keamanan bagi kalian. Itu yang kedua, keterbukaan dan kejujuran. Nah, di sini kalian dapat menjadi diri sendiri dalam hubungan yang sehat. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, bersikap terbuka dan jujur satu sama lain, tidak hanya membantu kalian merasa lebih terhubung sebagai pasangan, tetapi juga membantu menumbuhkan kepercayaan. Namun, kalian perlu memilih yang sehat dengan pasangan kalian. Jadi batasan yang sehat dalam suatu hubungan itu memungkinkan kalian tetap melakukan hal-hal yang penting bagi kalian, seperti misalnya bertemu dengan teman dan memiliki privasi. Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa setiap pasangan itu memiliki batasannya masing-masing.
Jadi tetap ada nih waktu me time kayak gitu. Kemudian yang ketiga, saling menghormati. Nah, dalam hubungan yang dekat dan sehat, ya pasangan saling menghormati satu sama lain. Mereka tidak akan merendahkan atau meremehkan satu sama lain dan memberikan dukungan serta keamanan. Yang keempat, afeksi. Nah, hubungan yang sehat ditandai dengan rasa suka dan sayang. Kunci dari hubungan yang sehat adalah bahwa kedua pasangan itu puas dengan tingkat kasih sayang yang mereka berikan kepada pasangannya. Begitu juga sebaliknya. Nah, hubungan yang sehat ini dicirikan oleh rasa suka dan kasih sayang yang tulus satu sama lain yang diekspresikan dalam berbagai cara. Jadi terlihat nih mereka saling sayang begitu. Kemudian yang kelima, komunikasi yang baik. Nah, ketika konflik muncul di sebuah hubungan, individu di dalam sebuah hubungan itu dapat tetap menghormati dan berempati terhadap pasangan mereka saat mendiskusikan pikiran dan perasaan mereka untuk mencapai resolusi dari masalah mereka. Gitu. Nah, yang terakhir ada timbal balik. Nah, hubungan yang kuat atau sehat ditandai dengan adanya timbal balik. Namun sebenarnya terkadang satu pasangan mungkin membutuhkan lebih banyak bantuan dan dukungan. Ketidakseimbangan ini dapat diterima selama setiap orang dalam hubungan tersebut menerima hal tersebut. Begitu. Boleh next, Kak Syifa? Nah, tadi Kak Syifa sudah menjelaskan terkait gimana sih kalau hubungan yang toksik. Nah, sebenarnya cara-cara yang sudah disebutkan, ujungnya pun nanti akan mengarahkan kepada hubungan yang sehat. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana contoh praktisnya dalam membangun atau mempertahankan hubungan yang sehat. Gimana sih panduannya gitu ya. Pertama, tunjukkan apresiasi. Jadi seperti memuji pasangannya atas pencapaian yang diraihnya. Ya, aduh, aku bangga banget sama kamu, gitu-gitu. Kemudian yang kedua, mempertahankan hal-hal yang menarik di dalam hubungan agar tidak jenuh, gitu ya. Jadi bisa coba hal-hal yang baru dengan pasangan yang nggak pernah kalian lakukan atau yang jarang. Mungkin misalnya pergi ke pantai, kalau itu jarang dilakukan. Atau mungkin nonton bareng secara online, kalau misalnya itu jarang dilakukan. Gitu. Jadi merefresh gitu hubungannya dengan melakukan hal-hal yang jarang kalian lakukan. Kemudian yang ketiga, jaga ekspektasi tetap realistis. Jadi misalnya seperti saat kalian itu berharap pasangan kalian berubah dari perilaku buruknya. Nah, kalian perlu ingat bahwa berubah itu nggak mudah. Gitu. Jadi mungkin aja pasangan kalian nggak dapat memenuhi ekspektasi kalian sepenuhnya. Gitu. Jadi tetap jaga ekspektasi kalian, jangan terlalu tinggi gitu. Kemudian yang keempat, berkomunikasi satu sama lain dengan mendengarkan dengan baik. Seperti misalnya tidak menyela dan memahami perspektif pasangan kalian sepenuhnya. Kemudian bersikap fleksibel. Seperti jika terjadi perubahan di dalam hubungan kalian dapat Kak Syifa boleh selanjutnya? Oke, bersikap fleksibel ya. Seperti jika terjadi perubahan di dalam hubungan kalian dapat menyesuaikan dengan baik. Contohnya misalnya kemarin saat pandemi, tiba-tiba kalian harus menjalani LDR dengan pasangan kalian. Nah, kalian perlu mengubah dan menyesuaikan kegiatan-kegiatan dengan pasangan kalian menjadi kegiatan serba online gitu. Nah, kemudian yang keenam, dapat diandalkan. Nah, seperti dapat membantu pasangan saat dibutuhkan gitu ya. Nah, yang terakhir, bertengkar dengan baik. Nah, seperti mengatasi konflik dengan melakukan komunikasi yang asertif, yang akan kita bahas selanjutnya ya, teman-teman. Nah, ngomong-ngomong mengenai pertengkaran di dalam sebuah hubungan, penting banget nih teman-teman ingat bahwa hubungan yang sehat itu
bukan berarti nggak pernah mengalami konflik. Namun, hubungan yang sehat itu dapat mengatasi konflik di dalam hubungannya dengan baik. Nah, sebenarnya konflik itu terjadi saat kapan sih gitu ya? Oke, nah konflik itu muncul dari perbedaan baik besar maupun kecil. Hal ini terjadi setiap kali orang tidak setuju atas nilai, motivasi, persepsi, ide, atau keinginan mereka. Nah, kadang-kadang perbedaan ini terlihat sepele. Nah, perlu diingat juga bahwa perbedaan itu tidak selalu nyata, namun juga bisa karena perbedaan gaya bahasa, kesalahpahaman kata, gestur tubuh, kondisi tubuh, dan sebagainya. Nah, contohnya bisa dilihat dari percakapan di bawah ini ya. Nah, jadi di sini situasinya kalian dan pasangan kalian sedang lapar dan ingin mencari restoran terdekat. Nah, si laki-laki di sini nanya ke perempuan, kamu mau makan apa? Gitu. Nah, perempuannya jawab, bingung sambil melihat-lihat handphone gitu. Nah, yang laki-lakinya kemudian jawab lagi, ih kok malah main HP sih, bukannya bantuin nyari restoran, lapar nih, gitu kan. Terus si perempuannya jawab lagi, ih kok gitu sih, terserah kamu deh, gitu. Nah, jika dilihat dari percakapan ini, pasangan ini kondisi tubuhnya itu sedang lapar, yang bisa saja membuat emosi marah itu mudah terpicu gitu ya. Nah, kemudian respon si perempuan saat ditanyakan si laki-laki menunjukkan gestur tubuh yang sedang bermain handphone. Padahal sebenarnya si perempuan sedang membantu si laki-laki mencari referensi makanan. Nah, si laki-laki mempersepsikan pasangannya tidak membantunya mencari makanan dan asik bermain handphone gitu. Nah, akhirnya si laki-laki pun kesal dan mengungkapkan perasaan dan pikirannya dengan nggak baik gitu ya, dan terkesan menyudutkan dan menyalahkan si perempuan. Nah, akhirnya si perempuan pun jadi karena merasa disudutkan, dia jadi merasa marah juga gitu. Nah, bisa dilihat ya. Jadi konflik dapat terjadi pada permasalahan yang cukup sepele. Konflik pada percakapan ini juga terjadi karena perbedaan persepsi. Yang pertama, kondisi tubuh yang lagi lapar, kemudian gestur tubuh bermain handphone gitu ya, dan penyampaian perasaan serta pikiran yang kurang baik. Nah, oke, boleh selanjutnya Kak Syifa. Nah, jadi gimana ya cara mengatasi konflik dengan baik? Oke, nah di sini hal ini dapat ditangani dengan lebih mengenal pasangan, di mana salah satunya melalui komunikasi yang efektif. Nah, komunikasi efektif ini terlihat ketika kamu menyampaikan keinginanmu dengan jelas tanpa melukai pasangan dan bisa menerima pesan yang disampaikan oleh pasangan kalian. Gitu. Boleh di next, Kak Syifa? Ya, jadi kalian menyampaikan keinginan dengan jelas tanpa melukai pasangan dan juga menerima pesan yang disampaikan oleh pasangan kalian. Nah, di sini ada 3 kunci dalam komunikasi efektif. Jadi apa aja sih? Yang pertama itu mirroring. Jadi mirroring itu adalah mengulang kembali apa yang pasangan kalian katakan agar yakin bahwa kalian memahami pasangan kalian dan mengkonfirmasi apa yang kalian katakan kepada pasangan kalian gitu. Nah, yang kedua ada validasi. Jadi di sini mengakui hak pasangan atas perasaannya. Jadi di sini kalian perlu tahu bahwa pasangan kalian itu orang yang berbeda dengan kalian, tapi perasaannya tetap hal yang nyata bagi mereka. Dan kita perlu meyakinkan bahwa kita itu paham akan perasaannya, begitu. Nah, yang ketiga itu ada empati. Jadi di sini empati itu penting banget teman-teman di sebuah hubungan. Jadi perlu banget kita memahami, mencoba untuk melihat ya sudut pandang pasangan kalian. Nah, kalian nggak perlu setuju nih sebenarnya dengan sudut pandangnya mereka, atau nggak perlu setuju dengan perasaan mereka juga gitu. Tapi perjelas bahwa kalian itu tahu perasaannya sevalid perasaan kalian juga gitu. Kemudian boleh di next. Nah, ini teman-teman saya akan memberikan beberapa cara-cara yang bisa kalian lakukan saat berkonflik dengan pasangan.
Mungkin yang pertama nih ya, saat emosi sedang panas-panasnya, kalian perlu take a time out. Jadi perlu istirahat dulu sejenak sampai emosi kalian turun. Jadi setelahnya kalian bisa diskusi dengan pasangan kalian untuk mengatasi konflik yang ada dengan pikiran yang jernih gitu. Jadi biasanya kalau emosinya masih meluap-luap, jatuhnya akan saling menyalahkan dan menyudutkan, bukannya mencari jalan keluarnya gitu. Nah, kemudian listening to understand. Nah, mendengarkan itu berbeda loh teman-teman dengan mendengar. Jadi listening nggak sama dengan hearing gitu. Jadi kalau mendengarkan berarti kalian juga berusaha memahami apa yang pasangan kalian sampaikan, termasuk perasaan mereka juga gitu. Jadi terkadang saat konflik terkadang kita saat berkonflik itu hanya mau mendengar aja tanpa mendengarkan, jadi nggak mau memahami gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Nah, dalam melakukan ini kalian juga dapat mengaplikasikan active listening atau mendengarkan secara aktif, yang mana berarti kalian itu fokus pada pembicara dan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal untuk memperlihatkan bahwa kalian memberikan perhatian dan mempertahankan perhatian kalian pada yang seharusnya gitu. Nah, di sini ada 6 kunci mendengarkan secara aktif. Boleh di next dulu Kak Syifa. Nah, di sini 6 kuncinya. Yang pertama ada jaga pikiran kalian pada pasangan kalian yang sedang berbicara. Jadi usahakan abaikan distraksi dari lingkungan sekitar kalian sebisa mungkin, tapi juga jangan terlalu terlarut dengan distraksi dari dalam diri kalian, seperti pikiran-pikiran kalian gitu. Jadi fokus aja pada apa yang mereka katakan. Itu. Nah, kedua, menerima dan berempati. Nah, di sini lihatlah mereka tadi seperti yang saya katakan, bahwa melihatlah mereka sebagai seorang yang memiliki hak untuk terpisah dan berbeda dari diri kita, gitu ya. Dan juga perasaan mereka itu nyata dan berarti bagi mereka gitu, bagi seperti apa yang kita rasakan, seperti apa yang kita pikirkan gitu. Jadi sama-sama valid nih perasaan dan pikiran kita gitu. Dan jangan memotong pembicaraan satu sama lain. Nah, terkadang pasangan itu mungkin mereka diam bukan karena sudah selesai gitu, mungkin sekedar beristirahat gitu. Nah, jadi perlu yakin bahwa itu sudah selesai, kalian mulai berbicara gitu. Nah, keempat, tanyakan pertanyaan yang membangun. Nah, maksudnya gimana sih? Jadi kalian perlu dorong pasangan kalian nih untuk menjelaskan sespesifik mungkin. Jadi semakin detail yang kalian dapatkan, semakin kalian dapat gambaran terkait pembicaraan atau permasalahan yang mereka sampaikan gitu. Jadi perlu tanya mungkin sedetail itu gitu ya. Kemudian yang kelima, respon secara sensitif. Tunjukkan bahwa kalian itu mendengarkan ya, seperti mengulang kembali dan mengkonfirmasi apa yang mereka katakan gitu, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Dan yang terakhir, menggunakan open body language. Nah, di sini tuh maksudnya dapat berupa kontak mata. Jadi jangan terus-terusan menatap mereka, karena kadang itu juga nggak membuat nyaman gitu ya. Tapi setidaknya kalian berkontak mata berulang kali gitu. Nah, kemudian ekspresi wajah juga tampilkan yang baik gitu. Jadi kalian dapat menampilkan ekspresi yang sejalan dengan apa yang mereka ceritakan. Kalau mereka lagi sedih, muka kalian juga sedih gitu. Kemudian tangan tidak disilangkan. Jadi kalau tangan disilangkan itu menimbulkan kesan tertutup atau defensif. Jadi kayak udah nggak mau dengerin aja gitu. Jadi perlu tangan jangan disilangkan gitu ya. Kemudian cocokkan dengan sikap mereka. Jadi misalnya kita itu sudah memiliki sebuah hubungan yang cukup dalam, hubungan yang dekat gitu ya dengan orang tersebut, terkadang tuh kita sudah mengetahui gimana sikap
kita seharusnya kepada mereka. Jadi sesuaikanlah. Jadi misalnya mereka maunya diapain sih gitu. Nah, kemudian body space yang tepat. Jadi jarak personalnya itu disesuaikan. Jadi misalnya ada orang yang lagi berdiskusi gini lebih suka condong mendekat gitu. Nah, tapi ada juga yang menjaga jarak. Jadi perlu disesuaikan body space kalian gitu. Nah, kemudian boleh kembali lagi Kak Syifa. Nah, yang ketiga di sini I statement. Jadi biasakan saat berdiskusi, tadi kan udah mendengarkan gitu ya. Nah, ini saatnya untuk berdiskusi nih sama pasangan kalian. Jadi biasakan pakai kata aku dan bukan kamu saat berbicara. Jadi kenapa sih gitu ya? Kenapa harus pakai aku bukan kamu gitu? Karena penggunaan kata kamu dalam mengungkapkan perasaan atau pendapat bisa terkesan seperti menuduh atau menyalahkan. Hal ini justru akan membuat pasangan kalian itu menjadi defensif atau nggak mau dengerin gitu. Contohnya nih, misalnya, bedakan saya mengatakan kalimat ini, kamu selalu aja ngelakuin hal yang nggak aku suka gitu, dibandingkan dengan saya berbicara seperti ini. Aku ngerasa sedih waktu kamu nggak ngabarin aku seharian, aku jadi ngerasa kamu nggak peduli sama aku. Nah, dari dua kalimat yang tadi, kalimat yang terakhir itu yang lebih enak didengar oleh pasangan gitu. Jadi kesannya nggak nuduh dia, nggak nyalahin dia, tapi memang kita niatnya adalah memberikan perasaan dan pikiran kita gitu. Jadi tujuannya adalah biar mereka ngerti, bukan nyalahin mereka gitu. Nah, kemudian yang terakhir win-win solution. Nah, setelah berdiskusi gitu ya, carilah solusi untuk yang menguntungkan gitu ya bagi kalian berdua. Jadi jangan egois atau mau menang sendiri. Pokoknya cari solusi yang sekiranya memang memungkinkan untuk kalian berdua begitu. Nah, mungkin tadi kan udah diberi tahu oleh Kak Syifa juga dan diberitahu juga dari saya cara-cara gimana sih berkonflik dengan pasangan, keluar dari toxic relationship seperti itu. Nah, mungkin memang ini nggak mudah gitu ya. Terakhir dari saya, menuju hubungan yang sehat itu nggak mudah, pasti sulit gitu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita bekerja sama dengan pasangan kita untuk terus menuju hal yang lebih baik, memperbaiki hal yang belum baik, dan mencapai hubungan yang sehat, seperti itu. Nah, sekian mungkin dari saya. Mungkin sekiranya saya bisa melempar kembali kepada MC untuk Terima kasih kepada Kak Syifa dan juga Kak Nisa atas pemaparannya yang sangat menarik tadi untuk disimak. Jadi mungkin sebelum kita tanya jawab, saya bisa rangkum sedikit kali ya dari hasil pemaparan tadi. Mungkin memang sebenarnya dalam suatu hubungan, kita bisa saja baik sadar ataupun tidak sadar, kita mungkin terjebak dalam hubungan yang kurang sehat gitu ya. Karena apa? Karena tadi mungkin adanya perilaku-perilaku yang dilakukan oleh pasangan, salah satu pasangan gitu ya, yang bertujuan untuk menyakiti pasangannya gitu ya. Dan gak hanya sekedar kekerasan fisik dan verbal, tapi juga ternyata ada lagi loh bentuk kekerasan lain, yaitu kekerasan seksual ataupun ekonomi gitu ya. Dan tadi juga menarik bahwa sebenarnya memang ketika kita berada di situasi atau hubungan yang kurang sehat ini, pada dasarnya mungkin akan sulit untuk keluar karena tadi ada siklusnya ya Kak. Siklus yang membuat kita jadinya terjebak dalam hubungan yang kurang sehat dan juga tadi adanya pikiran yang irasional gitu ya, bahwa pasangan kita mungkin saja akan berubah nantinya ketika kita sudah menyelesaikan konflik yang ada gitu ya. Dan tadi juga baik Kak Syifa dan Kak Nisa juga sudah menjelaskan bahwa sebenarnya kita ini punya kehendak gitu ya untuk keluar dari hubungan yang kita jalin yang kurang sehat ini gitu ya, selama kitanya mau untuk mengubah situasi tersebut gitu ya. Dan tadi Kak Nisa juga sudah menjelaskan bahwa
hubungan yang sehat itu juga membawa dampak positif gitu ya bagi diri kita maupun pasangan kita. Contohnya tadi mungkin mengurangi stres gitu ya. Dan memang ada cara-cara tertentu juga yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang sehat yang Nisa gitu ya. Nah, mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, boleh banget langsung tulis di kolom chat, atau mungkin buat teman-teman yang lebih nyaman untuk tanya langsung, teman-teman bisa gunakan fitur raise hand. Nanti ketika teman-teman raise hand, kita akan persilakan teman-teman untuk open mic dan tanya langsung ke narasumber kita. Oke, ini udah ada pertanyaan untuk Kak Nisa dan Kak Syifa. Halo Kak, perkenalkan saya Dina Diana. Mau nanya Kak, kalau dalam suatu hubungan, salah satu pasangan kita meminta untuk selalu Sherlock ketika bepergian, dan cenderung worry ketika misalnya pasangannya pergi jalan sama teman-temannya, karena pasangannya takut bakalan ada salah satu temannya yang suka sama pasangannya, yang jadinya mengakibatkan pasangannya mengecilkan circle-nya dan jarang waktu untuk jalan sama temannya. Bagaimana pandangan kakak terhadap hubungan tersebut, dan bagaimana meyakinkan pasangan jika hal yang negatif dipikirkan dia itu tidak terjadi dan sebelumnya juga tidak pernah terjadi, tapi karena takut kehilangan menjadikan dirinya cenderung worry. Terima kasih sebelumnya Kak. Oke, ini siapa yang mau coba jawab terlebih dahulu? Oke, terima kasih. Mungkin karena pertanyaannya adalah berkaitan dengan perilaku yang kita bisa katakan cukup protektif gitu ya, bahasa yang lebih halusnya gitu. Nah, mungkin bisa saya berikan tanggapan terlebih dahulu, tapi nanti dari Kak Nisa mungkin bisa menambahkan juga ya, Kak. Oke, nah pertama mungkin yang bisa saya sampaikan untuk cerita yang sudah diceritakan gitu ya oleh Kak Dina Diana, ini perlu banget jadi perhatian di bagian yang ketika memang meminta untuk selalu Sherlock ketika berpergian gitu ya, dan cenderung worry ketika misalnya pasangannya ini pergi jalan-jalan sama teman-temannya gitu, maksudnya tidak pergi sama pasangannya. Nah, kenapa perlu menjadi perhatian bahwa itu bukan sebuah perilaku yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan pasangan gitu. Mungkin ada beberapa pasangan di luar sana yang juga melakukan hal yang demikian. Tapi apakah semua pasangan seperti itu? Rasanya belum tentu. Nah, kemudian untuk setiap saat Sherlock itu kan perlu effort ya. Maksudnya effort di sini adalah kita perlu untuk standby HP, kemudian harus ada jaringan dan lain sebagainya gitu, membutuhkan usaha yang lebih ketika kita harus melakukan hal itu gitu. Dan rasanya mungkin ada saat-saat di mana atau situasi di mana kita lagi nggak bisa tuh langsung Sherlock, misalnya kita pergi ke suatu tempat untuk rapat, atau misalnya kita pergi ke suatu tempat untuk menghadiri acara yang mungkin pada saat itu kita udah keburu telat atau acara yang sudah mulai, jadi kayak kita emang harus langsung hadir di acara itu dengan seksama gitu, jadi tidak memungkinkan untuk Sherlock. Nah, apakah itu jadi hal yang harus banget untuk dilakukan? Nah, itu kembali lagi ke individu yang menjalankan ya, apakah itu suatu hal yang membuat dia nyaman, apakah dia tidak masalah dengan permintaan pasangannya itu gitu. Nah, kalau misalnya memang bermasalah, kemudian dia merasa bahwa melakukan itu kok rasanya terpaksa gitu ya, seperti tertekan, terlalu diatur, merasa overprotective dan lain sebagainya, maka itu bisa menjadi tanda bahwa hubungannya mungkin termasuk kurang sehat karena adanya overpowering lah ibaratnya ya. Pasangannya ini meminta hal-hal ya tadi seperti Sherlock ke setiap tempat yang dia hadiri ketika dia tidak bersama dengan pasangannya itu, atau misalnya ketika lagi kumpul-kumpul kayak gitu. Nah, mungkin caranya gimana itu bisa tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh saya, oleh Kanisa, juga bisa caranya dikomunikasikan karena
setiap individu itu punya privasi, setiap individu itu punya batasan, maka kenalilah batasan kamu, sejauh mana sih kamu bisa share informasi kamu gitu. Apakah oke untuk share setiap hari, setiap saat, di mana kamu berada, kayak gitu. Atau sebenarnya itu masih nggak apa-apa, tapi mungkin nggak setiap tempat juga kali ya, atau gimana. Nah, itu mungkin bisa dikomunikasikan. Kalau dari aku sih seperti itu. Mungkin dari Kanisa nanti bisa menambahkan. Oke, makasih Kak Syifa. Jadi saya setuju banget sama Kak Syifa kalau misalnya perlu cari batasannya dulu apa terus dikomunikasikan gitu ya. Nah, memang yang penting banget di dalam hubungan itu kan komunikasi, tadi komunikasi efektif. Nah, mungkin jangan fokus aja dengan apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu inginkan, tapi juga fokus juga dengan perasaan dan pikirannya dia. Jadi waktu diskusi kamu perlu juga kayak sebenarnya kenapa dia sampai apa namanya ingin selalu tahu kamu di mana dan harus tahu siapa aja gitu. Kenapa gitu? Apakah karena dia nggak suka karena tidak terinclude di circle itu, ataukah sebenarnya dia pengen dikenalin juga sama teman-teman kalian, teman-teman kamu gitu ya? Atau mungkin karena sebenarnya dia pada dasarnya sudah mempunyai trust issue gitu ke orang lain gitu. Jadi perlu juga kamu gali hal itu ke pasangan kamu. Nah, setelah kamu tahu sebenarnya apa alasan dia berperilaku seperti itu, baru kalian mencari tadi win-win solution. Gimana enaknya? Mungkin yang tadi Kak Syifa udah bilang kasih batasan atau apa kayak gitu-gitu. Dari saya sih seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya untuk Kak Syifa sama Kak Nisa. Semoga jawabannya cukup menjawab untuk Dina ya. Oke, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada teman-teman semua untuk jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah di-share oleh panitia di kolom chat ya. Boleh luangkan waktunya sebentar untuk mengisi daftar hadir. Dan sekarang saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Irfan Kurnia. Pertanyaannya, apakah ada pertolongan pertama psikologis yang bisa diterapkan oleh individu yang awam agar bisa coping dengan pengalaman-pengalaman victimization ini? Apakah ada barangkali usaha-usaha kognitif dan atau perilaku yang dapat dilakukan? Atau apakah sangat perlu selalu psikolog? Oke, itu pertanyaannya. Silakan Kak Nisa ataupun Kak Syifa mungkin untuk menjawab. Boleh mungkin dari Kanisa dulu. Oke. Jadi ini sebenarnya ini sebenarnya saya mau klarifikasi dulu pertanyaannya itu si Irfan ini yang mengalami pengalaman victimization atau ada temannya yang mengalami victimization ya? Kalau dari pertanyaannya, Kalau dari pertanyaan mungkin secara general kali ya, Kanisa. Betul, secara general. ada rekan berarti jadi gimana cara nolong temennya gitu ya? Oke, nah kalau dari saya pertolongan pertama psikologis terkait pengalaman-pengalaman victimization ini berarti kan kita perlu tadi memvalidasi, itu penting banget. Jadi saat si teman kalian itu bercerita, kita perlu banget istilahnya tadi ada mirroring, validation, sama empati. Nah, itu penting banget dilakukan pada saat pertolongan pertama psikologis teman kalian yang mungkin mengalami pengalaman tersebut. Jadi mungkin kalian mirroring dulu, oh, jadi itu sebenarnya kejadiannya seperti itu. Oke, kalian mirroring, kemudian validasi perasaan mereka, bahwa kayak misalnya, ya pasti nggak enak banget ya digituin, gitu. Pasti jadi ngefek banget ya di kalian, gitu. Jadi perlu memvalidasi apapun perasaan yang mereka rasakan, gitu. Nah, kemudian yang ketiga empati, gimana kalian itu menempatkan
di diri mereka. Kalau misalnya kalian jadi di mereka, kalian akan berperilaku seperti apa gitu. Nah, mungkin misalnya kalau untuk orang awam mungkin bisa melakukannya seperti itu ya, tapi jika memang terlihat parah atau mungkin kayaknya efeknya berat banget nih di teman kalian gitu ya. Nah, barangkali mungkin memang harus terlibat tenaga profesional gitu. Jadi perlu ke psikolog, jadi bisa lebih mendalam, apakah mungkin perlu terapi yang lebih mendalam seperti itu. Jadi itu sih dari saya. Mungkin Kak Syifa mau menambahkan? Oke, terima kasih Kak Nisa. Kurang lebih sama ya, memang yang tadi disebutkan itu penting untuk kita berikan kepada teman yang memang dia menjadi korban gitu ya. Cuman kadangkala kan victimization itu dianggap sebagai suatu hal yang negatif karena rasanya mereka melebih-lebihkan gitu, atau sebetulnya itu adalah hal yang biasa tapi dipandang apa ya, kurang berkenan sehingga orang tersebut menganggap bahwa dirinya korban gitu. Jadi di situ di situasi itu ada kalanya kita juga jadinya kurang bisa berempati gitu ya, apa namanya, pada saat situasi itu. Nah, gimana caranya gitu ya untuk supaya kita bisa apa namanya, coping dengan pengalaman-pengalaman tersebut. Kalau misalnya untuk diri kitanya sendiri ya, bukan orang yang menjadi victimnya, ya benar apa yang tadi dikatakan sama Kanisa. Mungkin kalau misalnya kita belum bisa seberempati itu, kita bisa kayak eh, eh, cek data gitu atau enggak cek fakta yang ada, apakah memang yang disebutkan oleh teman kita atau orang yang tadi menyebutkan bahwa mereka adalah korban dari toxic relationship atau eh, pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan dan kekerasan yang dialami oleh orang tersebut, orang yang bersangkutan gitu. Nah, itu bisa dicek dan recheck dulu apakah memang benar terjadi, kemudian apakah memang cerita yang disampaikan itu benar apa adanya, sesuai dengan apa yang benar-benar dialami atau terjadi gitu. Nah, dari situ kalau misalnya kita biasanya kalau sudah berdasarkan dari data dan fakta kan kita jadi lebih yakin ya. Nah, biasanya kalau misalnya memang hal itu sudah terbukti, benar terjadi dan sebagainya, ketika kita memang memiliki empati yang cukup baik, nah dengan secara tidak langsung maka empati tersebut akan muncul dengan sendirinya gitu dan kita bisa lebih menunjukkan sikap, perilaku atau apa namanya respons yang jauh lebih bisa membantu si korban tersebut kayak gitu. Nah kemudian balik lagi. eh, apa kalau misalnya memang sangat perlu nggak sih untuk keterlibatan psikolog atau enggak, itu kembali lagi ke misalnya ini dari sudut pandang korbannya ya. Kalau misalnya dia merasa bahwa apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan itu memang sudah cukup eh, tidak bisa dia tampung sendiri lagi, tidak bisa dia olah sendiri lagi, dia memang rasanya membutuhkan bantuan akibat dari apa yang dia alami, itu ya maka sangat disarankan untuk mencari bantuan profesional gitu seperti psikolog. Nah, tapi kalau misalnya memang rasanya dengan salah satunya tadi ya seperti yang materi yang sudah dijelaskan kan kita bisa juga mencari lingkungan yang suportif. Nah, kalau misalnya dengan lingkungan suportif itu rasanya memang sudah cukup gitu dengan dikelilingi teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa melindungi, kemudian ada keluarga dan lain sebagainya, itu juga bisa memperbaiki kondisi yang dimiliki oleh si individu itu ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan masing-masing orang seperti apa. Begitu ya kira-kira Kanisa. Iya, betul. Jadi memang Oh, Terima kasih. Oke, mau ditambahkan Kanisa? mungkin ini sih apa dengan si individu itu memberikan sebuah tadi mungkin validasi atau empati kepada si temannya itu sudah bisa dikatakan lingkungan yang suportif gitu ya Kak Syifa ya. Jadi kan perlu mencari lingkungan suportif dan itu sebenarnya udah termasuk ke dalam lingkungan suportif begitu.
Oke, baik. Terima kasih Kak Syifa dan Kak Nisa atas jawabannya. Semoga jawabannya cukup menjawab bagi Irfan ya. Ini ada yang menggunakan fitur raise hand untuk bertanya langsung. Untuk Shilvana ya tadi. Dipersilakan untuk open mic dan bertanya langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Mbak Maya, Kak Anissa, dan Kak Tiara. Sebelumnya terima kasih banyak saya telah diperkenankan untuk bertanya secara langsung. Jadi di sini saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah seorang pengidap BPD itu ketika menjalani hubungan akan dikatakan toxic relationship? Dan yang kedua, apakah seorang BPD itu juga termasuk unfinished personal issues? Dan yang terakhir, bagaimana cara memaintain suatu hubungan bagi seorang BPD, sementara seorang BPD ini sangat sulit sekali berhubungan dengan orang-orang, dengan sangat sulit dengan yang namanya suatu hubungan gitu. Terima kasih banyak Mbak Maya dan Kanisa dan Kak Tiara. Oke, silakan bagi Kak Nisa dan Kak Syifa. Oke, siapa yang mau jawab nih? Kanisa atau siapa dulu? Gantian kalian, mungkin Kak Syifa dulu sekarang boleh. Oh, oke, baik. Terima kasih ya untuk Kak Shilvana atas pertanyaannya, dan sepertinya ada beberapa pertanyaan begitu ya yang ditanyakan. Mungkin untuk pertama itu, kalau dari catatan saya, apakah seseorang yang mengidap BPD itu ketika dia menjalin sebuah hubungan, maka hubungan yang dijalani sudah pasti gitu ya disebut dengan hubungan toxic relationship begitu ya, kurang lebih. Nanti mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan atau kekeliruan, bisa disampaikan ya terkait apa yang saya tangkap gitu. Nah, yang pertama, belum tentu. Meskipun yang kita ketahui, atau mungkin teman-teman peserta di sini ada yang belum mengetahui ya maksudnya BPD itu apa sih. BPD itu memang adalah salah satu apa namanya, gangguan mental yang berkaitan dengan kepribadian gitu ya. Jadi ada masuknya adalah personality disorder atau gangguan kepribadian yang disebut dengan borderline personality disorder, betul ya. Nah, borderline personality disorder sendiri ini memiliki ciri kepribadian tertentu yang memang cukup berbeda gitu daripada orang-orang kebanyakan yang mungkin tidak memiliki gangguan kepribadian tersebut gitu. Nah, biasanya memang ciri utamanya ditandai dengan adanya ketidakstabilan. Nah, ketidakstabilan ini itu biasanya muncul dari berbagai aspek di kehidupannya dia, mulai dari hubungan atau relasi gitu ya, baik dengan pasangannya, lawan jenis, atau misalnya hubungan dengan teman, relasi dengan teman, keluarga. Kemudian aspek-aspek kehidupan lainnya juga adanya ketidakstabilan, bahkan dengan apa, diri dia sendiri pun juga biasanya ada ketidakstabilan gitu. Nah, cuman karena kita hari ini lagi memang membahas seputar relationship gitu ya, healthy relationship, toxic relationship. Nah, mungkin ini erat kaitannya dengan hubungan dia, relasi dia dengan lawan jenis, atau ketika dia membangun sebuah hubungan romantis gitu. Nah, apakah kalau misalnya individu yang memiliki tipe kepribadian tadi, borderline tadi, apakah ketika memang menjalin sebuah hubungan, pasti hubungannya disebut atau pasti terlibat dalam hubungan yang toksik? Nah, sebetulnya belum tentu. Meskipun memang mungkin dalam perjalanan hubungannya dia ada ketidakstabilan gitu ya. Maksudnya mungkin em, di satu waktu hubungannya adem ayem, terus romantis, penuh cinta, penuh kehangatan, penuh dengan rasa kasih sayang gitu ya, benar-benar baik-baik gitu hubungannya. Tapi mungkin di satu waktu kemudian bisa sangat apa ya, up and down gitu. Misalnya mungkin marah-marah ke pacarnya, atau misalnya
bisa sampai uring-uringan atau gimana gitu. Terus mungkin ada waktu di mana dia kayaknya kelingi banget. Kelingi itu apa ya? Maksudnya kayak nempel banget ke pacarnya, nggak mau lepas dan lain sebagainya. Pokoknya di taraf yang bisa dikatakan cukup ekstrim gitu ya. Nah, itu biasanya dicirikan seperti itu. Nah, tapi balik lagi nih, kan apa yang kita sebut dengan toksik itu persepsi dari maksudnya dilihat dari kedua pasangan ya. Kalau misalnya memang pasangan individu yang memiliki personality disorder ini merasa bahwa bisa menerima semua perilaku yang dia tunjukkan karena memang dia punya kondisi demikian, ya maka itu bisa kita sebut dia bukan toxic relationship karena toh ternyata pasangannya itu bisa menerima kondisi pasangannya yang memiliki BPD tadi atau borderline personality disorder tadi. Tapi kalau misalnya ternyata pasangannya itu tidak bisa menerima, kemudian apa namanya ya menganggap bahwa dia ini banget ya apa namanya terlalu begini, terlalu begitu. Nah, itu perlu dilihat lagi. Maksudnya perlu dilihat di sini apakah memang intensi si individu ini melakukan seperti itu memang atas dasar kehendak dia. Maksudnya terlepas dari faktor personality disorder dia atau memang itu ada erat kaitannya dengan kepribadian dia yang demikian kayak gitu. Nah, untuk kita tahu apakah ya sebenarnya mana sih yang bermain yang berperan gitu dalam perilakunya, dalam sikapnya ketika dia berhubungan dengan pasangannya, yaitu perlu dilakukan apa ya kayak observasi lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut gitu karena ya apa namanya kalau saya boleh menggambarkan bahwa memang tidak semudah itu untuk kita bisa apa namanya menyampaikan bahwa ini orang memang seperti itu karena dia punya personality disorder, tapi mungkin perilaku itu dia lakukan ya memang keluar apa namanya tidak tidak sama sekali tidak terpengaruh oleh personality disordernya sendiri. Memang mungkin ada intensi tertentu dan lain sebagainya. Nah, ya pada intinya adalah belum tentu gitu ya bahwa si hubungan itu tuh pasti bisa dikatakan sebagai hubungan yang toksik seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, mungkin apakah termasuk unfinished personal issues itu bisa jadi karena seperti yang tadi saya sampaikan juga unfinished personal issues itu kan bisa mencakup dari trauma, kemudian masalah-masalah pribadi, mungkin tentang pengembangan diri, pengaturan emosi dan lain sebagainya. Nah, banyak juga kok teman-teman yang memiliki borderline personality disorder tapi mereka bisa apa namanya membantu diri mereka sendiri untuk ketika misalnya memang pada saatnya mereka mengeluarkan emosi-emosi yang berlebihan, terus melakukan perilaku-perilaku yang mungkin kurang menyenangkan, itu masih bisa mereka kontrol gitu. Jadi, oke, itu terjadi, tapi setelah itu mereka bisa balik lagi dengan cara ya tadi mungkin ada beberapa coping mechanism yang mereka lakukan atau gimana sehingga mereka bisa berperilaku sesuai dengan yang semestinya misalnya seperti itu. Jadi ya itu bisa menjadi termasuk gitu ya karena mungkin kan nggak semua orang juga aware bahwa mereka memiliki gangguan tipe kepribadian tertentu gitu. Nah mungkin kalau misalnya memang sudah tahu ya mereka ada yang memutuskan untuk meminta pertolongan profesional misalnya seperti psikolog atau misalnya psikiater. Nah dari situ kan mereka mendapatkan bantuan profesional sehingga mereka terbantu gitu untuk bisa membenahi diri, mengelola diri mereka dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau misalnya yang belum ya memang itu akan menjadi unfinished personal issues bagi individu tersebut gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa nih coba jawab oleh Kak Nisa ya atau mungkin nanti
Kanisa juga mau menambahkan dari pertanyaan yang sebelumnya. Terima kasih. Semoga menjawab ya Mbak Silvana. Oke, makasih Kak Syifa. Mungkin emang tadi yang pertama saya setuju dengan Kak Syifa bahwa belum tentu, tapi mungkin memang sebagian besar masalahnya memang terkait hubungan romantis gitu, karena memang ada ciri-ciri besarnya gitu ya, adanya unstable relationship gitu ya, hubungan yang kurang stabil dengan pasangan ataupun dengan orang lain gitu. Dan biasanya orang BPD ini adalah orang yang apa ya, istilahnya seperti melakukan apapun agar tidak ditinggalkan oleh orang lain gitu, atau mungkin khususnya di sini pasangan gitu. Jadi kemungkinan besar memang ya akan menjalani toxic relationship seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, unfinished issue. Tadi betul banget. Jadi memang biasanya yang BPD ini, penelitian-penelitian sebelumnya itu mengatakan bahwa biasanya ada masalah terkait attachment. Jadi attachment itu apa? Attachment itu kelekatan dengan orang tuanya dulu gitu. Jadi mungkin dia sering tidak diabaikan gitu ya, maksudnya sering diabaikan, sering tidak dihargai gitu. Nah, maka dari itu dia saat mempunyai pasangan juga memiliki hubungan yang dia tuh ingin selalu memenuhi apapun yang diinginkan oleh pasangannya agar ia tidak ditinggal gitu. Seperti pengalamannya dia waktu masa lalu gitu. Jadi ini ada banget kaitannya dengan masalah dia waktu masa kecil gitu misalnya. Atau tadi kata Kak Syifa betul, pengalaman traumatis gitu ya. Itu jadi ini terkait banget dengan unfinished issue. Nah, kemudian yang terakhir tadi sebenarnya agak lupa juga pertanyaan yang terakhir. Kayaknya unfinished issue itu pertanyaan ketiga bukan sih? Pertanyaan terakhirnya, apakah BPD itu sulit membangun hubungan sehat atau tidak toksik? Gimana? Apakah orang dengan BPD itu sulit untuk membangun hubungan yang sehat atau enggak toksik? Oke. Sebenarnya kalau dibilang sulit atau enggak, yang pertama banget ini kan BPD. BPD itu borderline personality disorder, yang mana orang BPD ini perlu banget untuk istilahnya apa? Terapi dulu gitu. Jadi dia meringankan dulu gejala-gejala yang ia miliki gitu ya, oleh psikolog profesional individual gitu ya. Jadi dia sendiri nih yang memiliki BPD perlu banget untuk istilahnya ke psikolog untuk terapi gitu. Nah, jika dia sudah bisa lumayan istilahnya berkurang lah gejalanya atau gimana gitu, ini ada kemungkinan besar dia bisa memiliki hubungan yang sehat gitu. Jadi yang perlu dilakukan dulu itu sebenarnya istilahnya secara individual dulu, baru memperbaiki interpersonalnya gitu. Tapi kalau ditanya sulit apa enggak, pasti sulit karena memang masalah utamanya si BPD ini adalah terkait relationship gitu, terkait hubungan begitu. Jadi begitu ya, mudah-mudahan Silvana bisa terjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih untuk Kak Nisa dan Kak Syifa atas penjelasannya. Semoga untuk Silvana dapat menjawab pertanyaan dari Kak Syifa dan Kak Nisa tadi. Oke, baik. Karena waktu yang terbatas, maka mohon maaf sekali sesi tanya jawab hari ini sudah selesai dan kita akhiri. Terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman semua. Mohon maaf sekali jika mungkin masih ada pertanyaan yang belum dapat terjawab gitu ya. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Untuk teman-teman yang butuh materi hari ini bisa diunduh di link yang sudah diberikan oleh panitia di kolom chat. Akan sekali lagi untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silakan mengisi daftar hadir yang juga sudah diberikan oleh panitia di kolom chat ya. Dan jangan lupa juga masih ada satu rangkaian webinar series lagi yang akan kami langsungkan minggu depan dengan judul
berjudul I Am Sad or Am I Depressed yang akan diadakan pada hari Jumat depan pada tanggal 29 Juli pukul 15.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita akhiri webinar hari ini, saya ucapkan kembali terima kasih kepada kedua narasumber kita atas paparan materinya yang sangat menarik. Dan terima kasih juga kehadiran teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa di rangkaian Mental Health Webinar Series berikutnya. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.
tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita.